Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan itu ada 3 masa periode saat di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, dan di zaman tabi'in. Saat di zaman Rasulullah itu setiap masalah yang dihadapi umat Islam itu langsung diselesaikan oleh Nabi, baik melalui wahyu yang diterima dari Allah maupun melalui sunnahnya. Sunnah tersendiri mempunyai ada penjelasan sendiri ya dari sunnahnya. Jadi demikian pada masa ini semua hukum itu didasarkan dengan wahyu, atas firman Allah gitu, maksudnya yang semuanya itu ada di dalam Al-Quran kayak gitu. Nah, di periode ini dalil hukum Islam kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasul kayak gitu. Oke, lanjut. Di periode kedua ini ada pada masa sahabat, di mana setelah Rasulullah wafat, gantilah sahabat-sahabat Nabi yang menggantikan. Namun di dalam masa ini banyak sekali muncul kasus-kasus baru yang menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Nah, di situ juga sudah banyak ya sebagian sahabat yang dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada zaman Rasulullah. Di zaman ini setiap pemecahan masalah itu tetap melalui dalil Al-Quran dan sunnah Nabi. Dengan sunnah Nabi. Namun jika masalah yang belum ada dalam Al-Quran, maksudnya itu masalahnya belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan belum ada di sunnah Nabi, para sahabat itu menyelesaikannya dengan ijtihad para sahabat sendiri, baik ijtihad jama'i maupun fardi kayak gitu. Namun nggak berarti mereka itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di sini ada contoh, 2 hal yang nyata dalam zaman ini adalah pelanjutan dengan taatnya dari kebiasaan lama dengan semboyan mentaati sunnah, yang kedua itu pengumpulan dan penyusunan ayat-ayat Al-Quran. Di situ masih ada di zaman para sahabat kayak gitu. Dari perjuangannya bisa kalian baca sendiri ya. Di sini saya akan mempersingkat waktu. Lanjut pada masa tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat kayak gitu, penerus dari sahabat Rasulullah. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat kayak gitu. Patut dicatat bahwa para sahabat ketika Islam menyebar turut pula menyebar ke berbagai daerah, kayak membantulah gitu saat sahabat itu menyampaikan ajaran Islam, para tabi'in itu ikut serta membantu kayak gitu, ikut menyebarkan Islam juga gitu. Mungkin salah satunya itu seperti Ibnu Mas'ud, ada di Irak waktu itu, ada di Irak, ada di Umayyah, ada di Syam, Ibnu Abbas ada di Mekah, Umar bin Khattab, Aisyah, dan Ibnu Umar, dan banyak juga yang lainnya, bisa dibaca sendiri.
Di situ udah jelas banget semuanya, udah lengkap banget. Dan apa ya, dalam masa ini tuh dalam penyebaran ini, dalam pemecahan masalah usul fik di sini, nggak semua berjalan mulus ya. Pasti ada masalah-masalah, pasti ada eh, kesalahpahaman, ada banyak banyak pendapat-pendapat kayak gitu, sehingga kecenderungan berpikir sahabat turut mempengaruhi pola pemikiran usul fik di masing-masing daerah. Misalnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dikenal sebagai tokoh yang memiliki kemampuan ra'yu. Ra'yu itu baik. Ra'yu itu baik. Tidak mengherankan apabila murid-muridnya di Irak atau di Kufah juga dikenal dengan al-a'rayi. Orang yang juga baik, mungkin kayak gitu ya. Meskipun ada faktor lain yang tentunya berpengaruh. Karena itulah metode istibat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istibat sahabat kayak gitu. Hanya saja pada masa tabi'in itu pernah muncul dua fenomena penting seperti pemalsuan hadis dan perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak atau al-ra'yi dan kelompok Madinah atau al-hadis. Panjang banget ya Mbak. Jadi dari masing-masing madhab itu memiliki beberapa aspek atau metode yang khasnya tersendiri, kayak madhab ini punya pemikiran kayak gini, jadi punya ciri khas sendiri kayak itu yang membedakannya dengan madhab yang lain. Pada masa tabi'in penggunaan usul fiqh ini lebih luas. Sebagai contoh, saat Ibnu Musayyah di Madinah atau Al-Kannah dan Ibrahim Al-Nakkai di Irak. Di antara mereka ada yang menggunakan maslahah dan ada juga yang menggunakan qiyas. Maslahah